Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Ya, pada video kali ini kita akan menyimak ya lagi-lagi jubir 02 gitu ya, di mana di TV nasional dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari pengamat Effendi Ghazali gitu. Di sini Grace Natali yang maju. Saya nggak tahu kenapa Grace Natali yang maju, padahal isu pertahanan ini tidak semua orang itu mengikuti, artinya tidak semua orang itu kompeten untuk membicarakannya. Harusnya yang maju itu memang adalah orang-orang yang mendalami atau bergelut dalam isu-isu pertahanan, misalnya pengamat pertahanan atau pengamat militer, sehingga istilah-istilah teknis dalam dunia militer itu pun dia sangat memahami gitu. Nah, ini tentu adalah sebuah blunder gitu ya. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak bareng-bareng. Sekali ya, apalagi saya yang duduk sebelahnya lebih takut lagi sebetulnya ya. Tapi bukan itu intinya ya. Ada satu pertanyaan yang menurut saya hampir ke arah itu. Ini jangan berarti nanti saya dianggap mendukung salah satu calon loh Pak ya. Ini ada satu pertanyaan malah bisa jadi simulasi. Pertanyaan ini ditujukan pada waktu itu kepada Pak Prabowo. Nah, mungkin kalau ini ditanyakan kembali, Grace bisa jawab. Ini kurang lebih mewakili itu ya. Ini saya bacakan persis seperti itu pertanyaannya. Mau diulang jawaban Pak Prabowo boleh, simulasi seandainya terjadi kembali gitu loh. Pertanyaannya begini, semakin tinggi jenjang. Nah, ini menempatkan diri pada itu tadi, posisi presiden. Ya kan, bertanya kepada Menteri Pertahanan tapi menempatkan diri pada posisi presiden. Ini pertanyaan dari Anies Baswedan. Semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin luas cakupannya. Semakin kompleks organisasinya, maka pemimpin makin mengandalkan pada nilai, bukan lagi teknis-teknis. Itu yang membedakan antara kepemimpinan yang kompleks dan sederhana. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga ketahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Nah, coba sekarang. Grace, mungkin ada kesempatan nih menjawab ini, karena tidak lagi menempatkan pada Menteri Penerangan, tapi pada Presiden, Panglima tertinggi. Silakan lo Grace. Saya kasih Bang Egy, saya terima kasih diberi pertanyaan, tapi ini bukan debat capres dan Anda bukan panelis dalam debat capres. Jadi saya minta kami ini jangan diperlakukan demikian. Enggak, tadi saya nyambung apa yang disampaikan oleh Mas Sujiwo Tejo. Kalau dibilang ini nggak ada pertanyaan itu, kebetulan salah satunya menurut saya mencoba meletakkan. Poinnya adalah memang sudah ada disinggung. Iya, nilai, disinggung nilai, walaupun tidak langsung budaya. Tapi dalam konteks tata nilai, etika gitu ya, dan kemudian dikaitkan dengan posisi yang lebih tinggi dari Menteri Pertahanan. Ya, tapi nggak apa-apa juga guys, kalau nggak dijawab nggak apa-apa. Salah satu trik dalam debat adalah nggak menjawab. Iya betul. Iya. Ini bisa jadi contoh oleh capres-capres lainnya. Saya ke Bung Ciko. Dia nakal ya, Pak Effendi Ghazali ini nakal gitu ya. Dia mengerjai Grace. Dia bilang salah satu teknik dalam debat ya tidak menjawab gitu ya. Dan mungkin salah satu teknik dalam debat juga adalah memasang wajah memelas agar dikasihani yang menonton. Walaupun itu tentu tidak benar dan tidak akan mempan pada masyarakat yang rasional dan masyarakat yang kritis, ya kan? Dan menurut saya pertanyaan yang dilontarkan Pak Effendi yang mengutip Capres Anies itu menurut saya sangat bagus, karena presiden itu pemimpin tertinggi. Bayangkan godaan dan bayangkan betapa besar kekuatan atau powernya dia untuk membuat sebuah kebijakan. Kalau dia tidak setia pada nilai-nilai, kalau dia tidak setia pada integritas gitu ya, sudah pasti akan banyak kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Jadi menurut saya pertanyaan Anies itu sangat relevan dan sangat terhormat karena menempatkan orang yang ditanya itu sebagai capres. Dan entah kenapa dianggap oleh pendukung-pendukungnya malah menyerang pribadi. Saya tidak nangkap rasionalitasnya sampai sekarang gitu ya teman-teman. Gitu loh, nah boleh direspon dulu. Ya Anggi, kalau kita lihat ya, tadi kan di drone emprit itu ada data yang cukup paradoks. Misalnya persepsi negatif cukup tinggi itu di Pak Prabowo, tetapi juga di TikTok paling positif Pak Prabowo. Jadi ada paradoks di situ, di satu sisi dianggap paling negatif, di satu sisi paling positif gitu kan. Kalau kita melihat apa yang terjadi di debat kemarin, ini sudah jadi perbincangan publik bahwa apa yang kita harapkan sebagai penonton, kita melihat adu gagasan,
soal pertahanan, keamanan, geopolitik itu tidak terjadi. Lebih banyak saling serang pribadi. Bukannya ngebahas tentang kinerja pertahanan, bukan membahas tentang isu pertahanan keamanan, yang dibahas tentang kinerja Menhan gitu. Yang diukur secara nggak jelas juga ukurannya, basisnya apa. Jadi kemarin itu bukan debat sih, bukan roasting juga, Anggi. Bullying. Bullying, separah itu berarti ya. Bullying ketika seseorang secara tanpa dasar yang jelas memberikan angka 5 dan angka 11 dari 100. Oke. Dan yang dibully, bayangkan Anda ini cuma punya waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan panelis. Kalau Anda gunakan waktu yang sedikit itu untuk membetulkan fitnah atau disinformasi yang dirilis dengan sengaja, karena dalam visi misi aja udah merilis informasi yang salah, padahal masih visi misi. Kalau Anda pakai 2 menit sebagian untuk membenarkan informasi, Anda akan kehilangan banyak waktu untuk menjelaskan gagasan ya atau pertanyaan yang ditanyakan oleh panelis. Kalau Anda gunakan waktu yang hanya 2 menit untuk menjawab pertanyaan panelis, Anda nggak akan sempat untuk meluruskan disinformasi yang dilemparkan secara vulgar tadi, sehingga terjadilah tadi pantauan drone emprit. Ya nggak, waktu cuma 2 menit. Disinformasi belum oleh lagi nih begini-begini lagi. Iya, sebentar, disinformasi dari sisi 1 atau sisi 3 visi misinya yang Anda sebutkan? Visi misi seingat saya yang langsung melakukan disinformasi di visi misi ada di paslon 01. Begitu Bung Mardhani, ada disinformasi di visi misi paslon 01. Justru Mas Anies menggambarkan secara utuh. Pertahanan itu bukan cuma alutsista. Mas Anies menggambarkan di cyber security, bahkan keluarga kita sudah rentan terhadap serangan. Bukan cuma pinjaman online, penipuan online, judi online, bahkan narkoba online. Dan Mas Anies mengangkat itu. Nyuwun sewu, kenapa angkanya 11? Sebetulnya kita ingin sadar. Sebelum ini ada Bjorka, bongkar semua data kita. Ternyata sudah benar-benar kepolisian, BSSN, semua bekerja, yang ditangkap seorang tukang es krim. Bjorkanya tidak ada. Kalau ini fakta, wajar kalau dikasih nilai yang rendah. Jadi Mas Anies menyampaikan fakta yang ada di lapangan. Bukan bullying, kita ke Bung Ciko. Ya, menurut saya kata bully itu tidak tepat ya, karena itu adalah debat dan setiap peserta boleh bertanya dan balik bertanya. Artinya disediakan waktu dan ruang yang sama dan adil. Kalau orang ngebully itu biasanya tidak adil terjadi kondisinya. Bisa seseorang yang badannya lebih besar membuli seseorang yang lebih kecil, atau netizen yang jumlahnya banyak membuli satu orang lewat medsos misalnya. Jadi menurut saya kata bully itu tidak tepat disandingkan dengan kebesaran seorang Prabowo Subianto. Apalagi Pak Prabowo ini adalah seorang yang punya jabatan begitu tinggi di militer pada masanya, seorang ketua partai, pendiri partai, pengusaha, dan sekarang adalah Menteri Pertahanan. Kalau kita mencerna ucapan Grace Natali, seolah-olah Pak Prabowo itu adalah orang yang lemah, yang begitu mudah dibully oleh seorang Anies dan Ganjar yang bukan siapa-siapa gitu. Ini menempatkan Pak Prabowo menurut saya pada posisi yang begitu lemah. Harusnya argumentasi, termasuk nangis-nangis nasional itu tuh menempatkan Pak Prabowo itu menjadi seseorang yang begitu ringkih, begitu lemah. Dan seharusnya itu tidak terjadi mengingat kebesaran seorang Prabowo Subianto. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe agar saya semakin semangat mengembangkan channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.